Assalamualaikum, hari ini saya akan membahas tentang agenda ketiga. Yang pertama ada manajemen ASN. Manajemen ASN ini mengatur tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN meliputi melaksanakan kebijakan, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain menerima hak, ASN juga harus melaksanakan kewajibannya, antara lain setia dan taat pada Pancasila, UUD, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan NKRI, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, lalu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, lalu menyimpan rahasia jabatan, dan mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai kode etik ASN, antara lain sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Serta etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi kelompok dan organisasinya. Untuk sistem informasi, jadi sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Nah, sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Selanjutnya yaitu materi tentang Whole of Government. Whole of Government ini disingkat dengan WOG. Apa itu WOG? WOG merupakan agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, kenapa perlu WOG? WOG ini diperlukan sebagai dorongan publik untuk kinerja good governance. Lalu, egosentral atau siloisasi, perkembangan teknologi dan informasi, dan juga karena keberagaman. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Caranya yaitu respon pemerintah terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral, lalu kerjasama antar instansi pemerintah, juga kolaborasi, koordinasi, serta sinergitas. Berikut merupakan manfaat yang dicapai dengan WOG. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, serta koherensi kebijakan. Lalu, WOG juga bisa menurunkan biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Selanjutnya ada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa. Prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain partisipatif, transparan, responsif, tindak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, di sini ada prinsip pelayanan prima, yaitu responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan, serta pemberian apresiasi. Berikut merupakan etiket pelayanan yang perlu diperhatikan ASN. Yang pertama, sikap atau perilaku, kemudian ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara,
cara mendengarkan, dan cara bertanya. Dasar-dasar etiket adalah sebagai berikut: politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, self-control. Sekian pembahasannya, semoga kita dapat menjadi ASN yang menerapkan ketiga hal tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.